Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Juan Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Menggunakan fungsi lookup di Microsoft Excel. Ya, fungsi lookup berasal dari kata look yang artinya melihat atau mencari. Ya. Dengan menggunakan fungsi lookup, kita bisa mencari data berdasarkan kata kunci dari ring yang ditentukan. Lookup juga bisa digunakan untuk mendapatkan data dari tabel referensi atau tabel lain, ya, berdasarkan lookup value atau kata kunci yang spesifik. Ya. Fungsi lookup ada dua jenis, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Yang pertama yaitu fungsi VLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data sebuah tabel yang disusun dalam bentuk format vertikal. Sekali lagi, fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk menampilkan atau mencari data dari sebuah tabel yang tabelnya dalam bentuk format vertikal. Bentuk tulisan fungsinya atau sintaknya VLOOKUP kurung buka lookup value, tabel array, row index numbering. Atau bisa juga sama dengan VLOOKUP kurung buka sel kunci, letak tabel, nomor kolom. Ini adalah sintak dari fungsi VLOOKUP. Untuk yang kedua yaitu fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam bentuk format horizontal. Ya, sekali lagi, untuk HLOOKUP ini menampilkan data atau mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam bentuk format horizontal. Bentuk penulisannya atau sintaknya adalah sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value, tabel array, row index 6. Atau bisa juga diartikan sama dengan HLOOKUP kurung buka sel kunci, letak tabel, nomor baris. Untuk selanjutnya, mari kita praktekkan fungsi lookup, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita praktekkan di Microsoft Excel. Di sini kita melihat ada beberapa tabel. Ya, di sini ada tabel yang besar. Ini saya blok kasih seperti ini. Kemudian ada tabel bawahnya, saya kasih nama tabel barang. Yang sebelah kanan saya kasih nama tabel diskon. Di sini di tabel yang atas ada beberapa kolom yang kosong yang perlu kita isi, ya, yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk kolom nama barang itu diambil dari tabel yang bawah sini karena ada di sini nama barang. Kemudian harga juga diambil dari tabel yang bawah ini, tabel harga. Sedangkan untuk diskon, karena di sini tidak ada, kita melihat di sebelah kanan ada tabel diskon. Berarti diskon diambil dari tabel diskon.
Untuk selanjutnya, ya, kita lihat di perintahnya, sintaknya di sini adalah contoh VLOOKUP sel kunci, letak tabel, nomor kolom. Ya, dimana tadi di awal fungsi VLOOKUP itu untuk pembacaan tabel secara vertikal. Di sini teman-teman bisa melihat tabel barang dengan tabel diskon. Apakah berbeda? Ya, tentu saja berbeda. Ya, kita lihat di kode barang. Kode barang ini bentuknya adalah, lihat ada GMPS. Dia ke bawah, ya, dari atas ke bawah, vertikal. Ya, kita lihat yang sebelah kanan ada tabel diskon. Itu kode barangnya bentuknya ke kanan, GMPS. Sama-sama urutannya GMPS. Yang membedakan adalah tabel diskon itu ke kanan, ya, kemudian yang tabel barang ke bawah. Ya, berarti kesimpulannya adalah tabel barang berarti adalah vertikal, yang tabel diskon adalah horizontal. Data berbentuk horizontal, yang tabel barang data berbentuk vertikal. Baik, langsung saja kita coba untuk mengisi nama barang. Perintahnya apa dulu? Perintahnya, rumusnya di sini. Rumusnya semua sama. Yang membedakan nanti adalah di kolom dan baris. Contoh di sini sama dengan VLOOKUP kurung buka sel kunci. Sel kunci adalah yang menunjukkan kuncinya mana. Di sini kita akan mengisi dalam nama barang. Agar nama barang ini bisa masuk ke atas, apa yang bisa untuk sel kuncinya bisa masuk. Nah, yang dipatokkan nanti adalah sel kode barangnya. Kemudian letak tabelnya mana? Letak tabelnya ini tabelnya. Ya, kemudian nomor kolom nanti kita coba. Baik, sebelum kita coba, sebaiknya langkah pertama adalah tabelnya kita beri nama dahulu. Ya, tabel kita beri nama agar nanti memudahkan. Baik, kita coba untuk tabel barang, kita blok tandain seperti ini. Ya, ini yang saya arsir ya supaya jelas. Ya, ini yang arsir kuning ini saya blok ya, di arsir. Kita kasih nama ya. Ya, teman-teman ke formula. Kemudian di sini ada menu define name, klik anak panahnya, define name. Ya, saya kasih nama, ketik barang. Ya, barang. Ya, udah oke. Ya, sudah. Kemudian untuk yang kedua, tabel diskon pun sama, kita kasih nama. Ini kita blok. Ya, ini saya arsir supaya kita bisa membedakannya seperti ini. Ya, kita blok, ulangi, blok. Kita klik menu formula, kemudian define name, kemudian define name lagi. Ya, kita ketikkan misalkan diskon. Ya, untuk penamaan tabel bebas. Ya, teman-teman bisa namanya bebas, terserah. Ya, yang penting dikasih nama dan mudah diingat tentu saja. Baik, kita langsung saja kita masukkan di sini nama barang. Untuk mengisi nama barang, ingat nama barang diambil dari mana? Tabel mana? Tabel barang atau tabel diskon? Nah, kalau dari tabel barang, dilihat tabelnya. Tabelnya bentuknya vertikal apa horizontal? Oh, bentuknya vertikal, berdiri ini. Berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita coba. Di sini sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian sel kunci. Ya, sel kunci agar nama barang ini bisa masuk ke sini. Sel kuncinya apa? Adalah kode barang di sini, yaitu B6 T6, kemudian koma atau titik koma, ya, karena ini punya kami pakai titik koma. Kemudian habis itu letak tabel. Nah, letak tabelnya kan ini. Tadi letak tabelnya sudah dikasih nama. Namanya apa tadi? Namanya adalah barang. Barang, kemudian titik koma, nomor kolom. Nah, diperhatikan.
kita kan akan mengisi kolom nama barang. Nah, nama barang ini pada tabel barang itu kolom keberapa dari depan? 1, 2. Ya. Saya lagi, kita kan akan mengisi kolom nama barang. Nah, nama barang itu pada tabel bantu yang bawah ini kolom keberapa dari depan? 1, 2. Kita ketikkan 2. Kurung tutup. Enter. Ya, kita lihat. Coba S apakah betul sendok? Ya, S sendok. Kita copy ke bawah. Ya, itu. Ya, sini M mangkok, G gelas akan mengikuti. Seandainya sini pun diganti pun akan berubah otomatis. Contoh ini yang S saya ganti P. Saya enter, ya otomatis akan berubah piring. Begitu. Baik, kita lanjut lagi ke harga. Harga diambil dari mana? Tabel mana? Oh, tabel barang. Berarti logikanya menggunakan fungsi VLOOKUP karena vertikal, ini ke atas vertikal. Baik, sama dengan VLOOKUP kurung buka sel kunci ini ya, kode barang masih sama di B6 titik koma. Letak tabelnya mana? Tadi yang ini yang kita arsir kuning. Tapi kan sudah dikasih nama. Tadi namanya apa? Barang. Titik koma, kemudian kolom nomor kolomnya. Kita akan mengisi kolom harga. Kolom harga pada tabel barang itu kolom keberapa? 1, 2, 3. Kurung tutup. Enter. Ya, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, oke, selanjutnya yang terakhir adalah diskon. Ya, diskon ini diambil dari mana? Ngambil data dari mana? Dari tabel diskon. Nih, tabel diskonnya ini. Ya, tabel diskon ini bentuknya apa? Oh, bentuknya horizontal. Datanya horizontal ini ke kanan seperti ini. Berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita coba sama dengan VLOOKUP kurung buka. Ya, kuncinya masih sama karena ini kode barang. B6 titik koma. Letak tabelnya mana? Tabelnya kan ini yang diarsir kuning. Ya, tadi ini kan sudah dikasih nama. Namanya apa tadi? Namanya adalah diskon. Titik koma, kemudian nomor baris. Nah, di sini kita akan mengisi diskon. Diskon ini pada tabel ini adalah baris keberapa dari atas? Ya, 1, 2. Nah, kita ketik 2. Kurung tutup, enter. Ya, baru kita tarik ke bawah. Ya. Begitu adalah penggunaan dari fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan antara VLOOKUP dan VLOOKUP. Ya. Melihatnya dari mana? Adalah dari posisi datanya. Ya, kita lihat contoh yang sebelah kiri. Di sini ada kode barang GMPS. Ya, kelihatan datanya dari atas ke bawah. GMPS ke bawah. Ini vertikal bentuknya, ya, dari atas ke bawah. Akan beda kalau yang diskon. Diskon di sini adalah ke kanan. GMPS horizontal. Demikian cara penggunaan fungsi lookup di mana ada dua, yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Ya, fungsi tersebut digunakan untuk membaca sebuah tabel, ya, baik vertikal maupun horizontal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.